Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, ayat ini sungguh meneguhkan hati kita bersama bahwa ternyata Allah punya otoritas atas manusia. Tuhan punya kuasa untuk memilih seseorang menjadi alat yang mau Tuhan pakai demi kemuliaannya. Dalam hal ini adalah Nabi Yeremia. Dipilih Tuhan bukan atas kehendak Yeremia, tetapi adalah atas kehendak Tuhan. Bagaimana Yeremia itu telah dikenal oleh Tuhan sejak dari dalam rahim ibunya, dan sejak dari dalam kandungan, bagaimana Tuhan telah menguduskan Yeremia agar Yeremia ditetapkan menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Dan mungkin ini tidak mudah bagi Yeremia untuk menerima panggilan Tuhan atasnya, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini meneguhkan hati Yeremia bahwasannya dia ada di tengah-tengah dunia ini bukanlah atas kehendaknya, tetapi adalah atas kehendak Tuhan. Ketika Tuhan sudah memilihnya menjadi seorang nabi, maka Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab untuk menyertainya, memberikan kekuatan kepadanya, dan memberikan penghiburan kepadanya dikala ada kesusahan yang sedang dia alami, ketika ada pergumulan yang sedang dia alami, ketika berhadapan dengan bangsa itu, dia akan dikuatkan, diteguhkan oleh ayat ini. Tuhan punya otoritas atas kehidupannya. Saudara, dari ayat ini pun kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu keadaan kita sejak dari dalam kandungan. Tuhan tahu siapa Yeremia. Tuhan tahu apa kekurangan Yeremia ketika menghadapi bangsa-bangsa. Tetapi di dalam kekurangan itu Allah tidak berdiam diri saja. Tetapi dalam kekurangan itu Tuhan akan membentuk Yeremia menjadi seorang nabi yang dikuatkan olehnya. Firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita. Apakah yang mau dikatakan firman untuk kita pada hari ini? Saudara dan saya bukan Yeremia. Saudara-saudara bukanlah seorang nabi. Saya seorang pendeta yang melalui jalur pendidikan selama beberapa tahun. Tetapi ayat ini sungguh meneguhkan hati kita bersama. Bahwasannya siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita bagi banyak orang? Tidak lain bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak luput atas kehendak Tuhan. Ayat ini mau berbicara kepada kita bahwa dialah yang telah membentuk kita. Bukan saja Yeremia yang telah dibentuk oleh Allah, tetapi saya dan saudara dibentuk oleh Tuhan dalam bentukan Allah sendiri. Allah yang telah menetapkan kepada kita apa kita di tengah-tengah dunia ini. Dia membentuk seluruh kehidupan kita, tentu dengan tujuan agar kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Allah juga yang akan menguduskan kita, seperti Yeremia dikuduskan oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Demikian setiap kita, saya dan saudara sekalian, dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Inilah yang menegarkan hati kita, inilah yang menguatkan hati kita bersama bahwa Tuhanlah
yang mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mungkin orang lain terbatas untuk mengenal kita, siapa kita bagi mereka, siapa kita di hadapan banyak orang. Tetapi Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan firman Tuhan berkata dalam ayat yang lain, Tuhan sangat mengetahui apa yang kita pikirkan. Bahkan jumlah rambut kita pun diketahui oleh Tuhan. Ketika manusia melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati. Tentu mudah bagi manusia untuk mengenal wajah, mudah bagi manusia untuk menghafal wajah saudaranya. Tetapi untuk mengenal hati mungkin perlu waktu, perlu kebersamaan. Mungkin untuk mengenal hati pun tidak bisa kita 100% mengenal hati orang yang terdekat dengan kita. Tetapi Tuhan dalam perikop ini berkata, aku mengenal engkau. Karena itu saudara, sebagaimana Tuhan mengenal kita, demikianlah kita saudara harus tunduk dan patuh kepadanya. Dia mengenal kita. Karena tidak ada kemunafikan di hadapan dia. Karena semua terang benderang. Apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang hendak kita ucapkan pun Tuhan sudah tahu. Berbicaralah kepada dia, menyembah kepada dia, bersujudlah kepadanya. Karena itu kalau pada hari-hari ini keberadaan kita baik sebagai bapak ataupun ibu, Tuhan sudah tahu dan Tuhan mengenal kita dan Tuhan juga yang akan menyertai kita. Sebagaimanapun kondisi kita, apakah kita sebagai pendidik, apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita sebagai pedagang, apakah kita sebagai tenaga pegawai di tengah-tengah masyarakat, Tuhan tahu dan Tuhan mau menyertai kita. Dia yang akan menguduskan kita. Begitu indahnya ayat ini, kiranya ayat ini meneguhkan hati kita bersama. Tuhan tidak jauh, Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri dan mengasihi kita, menguduskan kita dengan kuat kuasa darahnya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sungguh mengenal kami. Kami bersyukur Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Raja di atas segala raja, mengenal kami manusia yang hina ini. Siapakah kami sehingga Engkau mengenal kami? Siapakah kami sehingga Kau peduli dengan kami? Sehingga Engkau bentuk kami, sehingga Engkau tenun kami. Bahkan Engkau punya maksud yang indah dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kiranya hidup kami semakin berguna. Hidup kami membawa manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersukacita atasnya. Karena Tuhan saja membuat kami bisa melangkah, berkreasi, beraktivitas, bahkan menyampaikan firman Tuhan lewat kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman pada hari ini, mulai dari anak yang kecil hingga para lansia. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah diberkati dimanapun berada, dalam apa yang dipikirkan, dikerjakan, atau direncanakan. Semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Setiap apa yang dipikirkan membuahkan sesuatu pekerjaan yang indah. Berikanlah kekuatan baru, kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepada seluruh jemaat-Mu, agar hidup di dalam kebergunaan yang satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa bila ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, di rumah mereka, di rumah sakit, di ruang ICU, bahkan saat-saat tergenting jemaat-Mu pada saat ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan kiranya berkenan untuk menyembuhkan, menjamah, dan memulihkan jemaat-Mu. Dalam segala situasi dan keadaan, semakin mendekatkan diri kepadamu. Nyatalah kuasa-Mu, keajaiban-Mu untuk jemaat yang kami kasihi. Yang berduka cita, Tuhan hibur. Anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagi mereka sehingga mereka bersuka cita. Yang mendapatkan kehadiran anak laki-laki dan perempuan, juga kiranya Tuhan memberkati
agar anak-anak laki-laki dan perempuan yang akan hadir dalam rumah tangga mereka membawa sukacita dan damai sejahtera. Berkati gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati agar menjadi satu tim untuk memuliakan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga, sungguh kiranya persekutuan kami semakin manis dan indah di hadapan-Mu. Jemaat-Mu merindukan untuk selalu intim dan dekat dengan-Mu, dengan melalui pembacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang disembah, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus demikian renungan harian yang telah disampaikan hambanya. Saya Pendeta Pesta Natalina Borusi Lain mohon diri dari renungan harian HKBP Jambi karena tugas yang baru akan menanti di HKBP Kisaran Kota. Mohon maaf ketika dalam penyampaian renungan harian selama lebih kurang 6 tahun ini ada hal yang tidak berkenan di hati para jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu. Kerinduan kami hamba-hamba Tuhan, kiranya firman yang selalu disampaikan itu dapat berkenan di hati seluruh jemaat, didengar dan dilakukan. Dan doakan kami terus agar kami punya semangat dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kreasi-kreasi yang baru, dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan keterampilan yang baik sehingga firman Tuhan boleh didengar mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan para lansia. Demikian kiranya bertambah-tambahlah jemaat yang menyenangi firman Tuhan. Bertambah-tambahlah jemaat yang membuka renungan harian HKBP Jambi agar HKBP Jambi semakin bersinar dalam setiap pelayanannya, terutama di bidang multimedia. Terima kasih buat anak-anak kami, tim multimedia HKBP Jambi yang dengan setia merekam seluruh renungan harian maupun yang aktif di dalam merekam seluruh kegiatan di HKBP Jambi, terutama yang saya layani selama ini. Mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini, Tuhan kiranya yang sempurnakan. Kita akan bertemu di lain waktu. Sehat dan panjang umur diberkati oleh Tuhan. Itulah doa kami dan kerinduan kita bersama. Mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.